Balik di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya balik ke Bung Taufik Basari di fraksi Partai Nasdem. Ada seperti itu, lalu kemudian bisa merusak, lalu kemudian ada celahnya untuk negatif, tapi ada juga celahnya untuk kemudian bisa menyelesaikan itu semua. Saya berikan kesempatan sesuai janji saya, Bung Tobas, silakan. Ya, jadi melalui undang-undang ini ada peluang-peluang yang bisa kita pergunakan ya untuk membangkitkan lagi ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka peluang ini jangan sampai kemudian lewat begitu saja, karena kita memang mau tidak mau harus diakui akan menghadapi masa krisis, dan kita pun juga harus siap menghadapi revolusi industri 4.0 di mana banyak perkembangan yang kalau kita tidak antisipasi maka kita akan ketinggalan. Nah, tapi di sisi lain yang namanya kita mengakomodir, tentu segala potensi-potensi yang tidak kita harapkan itu akan tetap terbuka. Oleh karena itu kalau saya berpikir ke depan dan berpikir ke arah yang lebih positif, bahwa sekarang bagaimana kita mengawal agar hal-hal negatif yang berpotensi juga bisa muncul, itu jangan sampai terjadi, kita cegah dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Saya geser ke Pak Mulyanto kalau gitu. Tadi sudah dengar dari masyarakat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Bu Ruka. Kemudian saya sekarang ingin ke fraksi PKS, balik juga Mas Mulyanto. Bung Mulyanto, Pak Mulyanto, Anda bisa sebutkan tadi, kalau tadi ada negatifnya, negatif versi Anda apa? Ya, bagi kami kita buka-bukaan untuk kita jawab di sini. Silakan. Ya, kami terus terang aja, kami mengikuti pembahasan PKS sejak awal. Dengan proses pembahasannya, persidangannya, dan aspirasi-aspirasi yang diterima. Ya, memang ini luar biasa ya, sangat ngebut sekali. Pagi, sore, malam, nerobos hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, bahkan saat reses pun kita terjang ya, sampai jam 12 malam setiap hari. Kelemahan menurut kami yang kami rasakan ini dari pembahasan yang ada, undang-undang ini terlalu liberal ya. Liberalisasi perdagangan, liberalisasi pendidikan, termasuk juga masalah liberalisasi di sektor pangan, hortikultura, sangat mensyaratkan. Kita sampai panggil 2 kali Dubes WTO itu, kita dengarkan di mana sih persoalannya. Bisakah kita mempertahankan kedaulatan pangan, namun kita masih friendly dengan klausul-klausul WTO. Sampai terakhir, kalimat yang dirumuskan itu bagi kami tidak memuaskan. Tetap saja dominasi liberalisasi ini masuk ke ruang-ruang kedaulatan pangan kita. Oke, realnya seperti apa Pak Mulyanto? Kalau Anda kata-kata liberalisasi, oke, kita tahu kan itu bahasa-bahasa retorika, tapi bagaimana kemudian realnya? Apa yang akan terjadi? Misalnya contoh pasal yang nyata, kita membolehkan impor selama di dalam negeri itu kurang. Di saat tidak terjadi panen, maka pasal itu dihapus. Karena kalau membuat pasal seperti itu, maka bertentangan diskriminasi terhadap impor. Impor harus dibuka kapan saja. Jadi kalau seandainya kurang, pasal impor kan kalau kurang impor, tapi pasal itu dihapus. Ya. Apa efeknya? Ya, efeknya kan berarti ketika panen tiba, ya kan? Dan kurang. Produksi petani ada melimpah. Kalau dibuka impor, sementara harga impor itu bisa lebih murah, jatuhlah harga beras petani, misalnya pangan petani. Maka terjadi persaingan yang sangat ketat. Begini bentar. Mohon maaf. Jadi begini, dihapusnya pasal itu artinya itu akan justru bermain impor lebih liar. Begitu Anda mengatakan itu? Iya, itulah dia kenapa kita sangat keberatan terkait sebentar. masalah. Jadi saya harus dudukan ini dulu. Sebelumnya ada pasal yang menyatakan kalau kurang maka boleh impor. Boleh ini ya, kita garis bawahi boleh. Tapi kalau lebih tidak boleh impor, begitu ya. Sebelumnya ada pasal itu. Ya. Tapi dalam sekarang keadaan kondisi ya. Oke. Tapi sekarang Kondisi karena dalam pasal negeri itu dihapus, yang cukup, jadi mau kurang atau mau lebih itu bisa impor. Iya. Kalau kurang Itulah impor nggak ada pasal masalah, yang- tapi kalau lebih impor maka akan menghancurkan pasar yang ada di dalam negeri. Iya. Oke. Pasal-pasal senada itu demikian. Oke, Karena sebentar, itulah yang sampai situ menjadi dulu saya ingin apa? konfirmasi dulu ke Bung Tobas. Bung Tobas, benarkah demikian? Jadi impor akan lebih liar ke depan?
Begini, itu yang tadi disampaikan Pak Mulyanto adalah salah satu isu yang kita perdebatkan sangat mendalam ya. Kita mencari jalan, sebenarnya ini kan mencari jalan tengah di antara di satu sisi kita terlibat dalam WTO yang kalau kita membuat satu kebijakan yang bisa digugat WTO maka bisa nanti kita dipermasalahkan lagi. Di satu sisi kita ingin mempertahankan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itulah kita mencari jalan tengahnya dan ketika kita perdebatkan beberapa fraksi-fraksi termasuk dari fraksi Nasdem, fraksi PKS juga mempersoalkan itu bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga tanpa harus melanggar WTO. Ini kan problem. Jadi artinya semua diskusi-diskusi di dalam proses pembahasan itu adalah mencari jalan tengah, mencari hal-hal yang kompromistis mau tidak mau. Di satu sisi pemerintah punya program tertentu, di sisi lain kita ingin menjaga agar program tersebut tidak berdampak negatif. Jadi ya inilah proses politik ya. Jadi maksud Anda ini nggak bisa dihindarkan. Tapi bayangannya bagaimana Bung Tobas? Ketika kemudian ada supply yang banyak karena panennya berlimpah misalnya, tapi kemudian tetap dibuka keran impor kan menghancurkan pasar dalam negeri karena suplainya berlebih. Ya, dari pemerintah sudah meyakinkan bahwa sistem dan program yang mereka bangun itu tetap akan bisa menjaga kedaulatan pangan. Itu dari sisi pemerintah. Nah, tapi pemerintah juga mengatakan bahwa mereka pun punya keterbatasan dalam hal memenuhi kriteria-kriteria dari WTO. Ya, maka dari itu kembali lagi karena ini berupa jalan tengah ya. Dari kompromi kondisi-kondisi yang bangsa ini sedang hadapi, maka ya tinggal bagaimana implementasinya. Bagaimana pemerintah sekarang punya tugas untuk menjaga ini semua. Nah, salah satu yang juga penting misalnya kita di DPR ya bersama Pak Mulyanto juga bersama PKS kita berhasil meminta pemerintah untuk mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja ini supaya pendidikan tetap nirlaba. Pendidikan punya sifat jiwa sosial. Tapi salah satu titik tengahnya yang pemerintah juga tetap ingin misalnya ada perguruan tinggi asing yang bisa ada di Indonesia. Akhirnya kita batasi itu hanya bisa di kawasan ekonomi khusus dan itu pun juga harus dengan persetujuan pemerintah. Jadi ada hal yang kita bisa wujudkan dengan mengganti, menarik, menghapus pasal itu dari RUU Cipta Kerja. Tapi ada beberapa hal yang mau tidak mau kita harus kompromi ya untuk bisa mempertemukan beberapa kepentingan-kepentingan yang ada. Betul demikian Pak Mulyanto? Iya, pemerintah berusaha seperti Bentar Mas, itu. saya cek dulu anjing saya ngomong dulu. Terkait dengan pasal-pasal pendidikan pun termasuk yang saya akan sebut sebagai liberalisasi di sektor pendidikan. Karena sekali lagi tekanan dari WTO karena pendidikan dianggap masuk wilayah perdagangan, komoditas jasa. Dan nggak bisa itu nggak bisa diutak-atik, jadi harus diikuti. Pendidikan masuk ya untuk pendidikan asing masuk di wilayah kawasan ekonomi khusus. Kami konsisten, kami menolak pasal seperti ini. Karena bagi kami pendidikan itu adalah wilayah negara. Tugas negara adalah mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah sektor sosial, kewajiban negara untuk mencerdaskan. Dan sudah dikeluarkan, artinya benar dong, Pak Mulyanto? Ya? Bagaimana? Kan sudah dikeluarkan dari klaster RUU Cipta Kerja ini, soal pendidikan. Tetap masih ada, Pak. Jadi pendidikan untuk perguruan tinggi asing tetap bisa masuk di wilayah kawasan ekonomi khusus. Itu tidak konsisten. Apa efeknya? Apa efeknya? Keluarkan semuanya. Ya, tapi gini, Aiman. Ya, silakan Bung Tobas. Ya, jadi ini sebenarnya ya kembali lagi kita kalau saya sama pikiran dengan Pak Mulyanto ingin agar kita secara tegas bisa menjamin agar tidak ada komersialisasi pendidikan itu clear. Semua fraksi-fraksi pun juga seperti itu. Oleh karena itulah akhirnya dikeluarkanlah klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Yang artinya apa? Kalaupun tadi ternyata memang harus ada misalnya perguruan tinggi asing bisa masuk secara terbatas di kawasan ekonomi khusus dan itu juga harus dengan persetujuan pemerintah, maka rujukannya prinsip-prinsipnya harus tetap merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas, yaitu prinsip nirlaba. Ya, prinsip tidak boleh pendidikan menjadi komersil. Nah itu yang kita jaga. Jadi di satu sisi boleh di KEK perguruan tinggi asing, tapi tetap harus merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas. Ya itulah. Artinya nggak dikeluarkan secara penuh dong, Bung Tobas. Ya. Artinya masih ada memang. Kita juga sama maunya tidak usah sama sekali. Oke, saya ingin tanya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, kalau demikian yang Anda katakan tadi pendidikan asing boleh, ini maksudnya universitas
luar negeri gitu ya, yang kemudian membuka cabang di Indonesia, gitu maksudnya ya. Itu bisa dibangun di kawasan ekonomi khusus. Apa yang ada di pikiran Anda? Kalau di bayangan saya, koreksi kalau saya salah. Kan jadi nanti punya persaingan yang bagus antara dalam negeri dan luar negeri. Dan itu persaingan sudah terbuka sekarang. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Mulyanto? Ya, itulah yang saya bilang liberalisasi di sektor pendidikan kan. Harusnya negara membangun melalui negeri atau swasta pendidikan-pendidikan yang bagus di dalam negeri. Bukankah sekarang tidak terelakkan antara persaingan satu universitas dengan universitas lain, baik dalam maupun luar negeri? Nah, itulah yang menyatakan konsep persaingan di mana kita membuka diri terhadap liberalisasi pendidikan. Di mana kita mengizinkan pendidikan dari luar yang masuk, yang bisa jadi dia membawa misi keuntungan dong, pendidikan luar negeri masuk. Kalau dengan tidak, kualitasnya, dia membawa misi ideologi. Ya kan, pendidikan asing, ini sektor pendidikan yang menyangkut pembinaan generasi muda kita ke depan. Dia ada unsur ideologi. Karena pendidikan itu adalah wilayah sosial, kami ingin nirlaba, kita yang bukan seperti itu. Jangan-jangan Anda melihatnya hanya terlalu rigid. Kalau soal ideologi kan bisa kemudian mengikuti kurikulum yang ada. Dan selama ini semua pendidikan di Indonesia mengikuti kurikulum dari pusat yang kemudian digariskan. Kalaupun ada kreativitas tentu itu boleh, tapi pasti dalam koridor yang diperbolehkan. Dan ketika bicara soal universitas kemudian yang ada di Indonesia dari asing, apakah kemudian itu bisa bicara kemudian kita bisa menahannya, sementara di luar bebas sekali? Ya bisa kita menahan kalau kita ada yang double degree bahkan. Ya kalau kita keluar, ya kan. Kalau di dalam negeri kita buka, ini perguruan tinggi kita akan semakin kesulitan. Ini kalau aturannya jelas di dalam undang-undang itu, kita kan akan bisa melihat dengan baik. Aturan kan hanya membolehkan. Selanjutnya bagaimana diatur di dalam aturan turunannya. Dan satu lagi, di dalam klaster pendidikan itu pemerintah memasukkan norma baru. Bahwa terkait perizinan sektor pendidikan akan diatur atau melalui perizinan berusaha. Yang nanti diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Ini juga menandakan sektor pendidikan wajib atau mendapatkan izinnya itu berupa perizinan berusaha. Harusnya dikeluarkan saja sama sekali. Biar undang-undang terkait pendidikan itu menggunakan undang-undang existing yang sudah ada, yang sudah baik. Dari semua ini saya bertanya kepada Pak Mulyanto, apa yang paling dikhawatirkan dari pengesahan RUU Cipta Kerja ini? Kedua, selain persoalan liberalisasi ekonomi, yang kami khawatirkan adalah soal pekerja. Pasal-pasal yang ada itu tidak menambah kesejahteraan buruh, tapi mengurangi hak-haknya. Contohnya Baik PHK, terkait upah, pesangon. baik terkait PHK, lebih mudah di PHK, terkait pesangon, buruh alih daya, buruh waktu tertentu, PKWT. Seluruh klausulnya itu ketimbang undang-undang existing, lebih bagus undang-undang existing. Kami berdialog dengan buruh berkali-kali. Maka buruh ingin dikembalikan saja ke undang-undang existingnya. Tidak menambah kebaikan bagi para pekerja ini. Ya, tapi Anda hanya melihat satu sisi, katakanlah misalnya ini soal buruh. Bagaimana dengan soal investasi? Jadi kan dua-duanya harus ketemu. Bukan soal investasi, di situ adalah soal buruh, apa hak-hak pekerja. Tidak terkait dengan investasi secara langsung menurut kami. Iya, buruh satu sisi memang harus disejahterakan, tapi investasi juga harus masuk. Kalau nggak Indonesia akan kolaps kan? Tanpa investasi kemudian yang masuk, tanpa ada pergerakan ekonomi? Ya, pergerakan ekonomi kan kita sudah sepakat di dalam pasal-pasal yang lain. Ada kemudahan-kemudahan di aspek-aspek perizinan tertentu. Ya kan? Terkait buruh, pilihannya kita harus mempertahankan kesejahteraan mereka ketimbang kita mengurangi hak-haknya. Itu adalah pilihan politik. Kami membela buruh sehingga berbagai hal yang mengurangi hak buruh kami tolak. Karenanya itu sampai terakhir kami lihat klaster perburuhan ini usulan kami banyak yang tidak diterima, makanya kami menolak. Oke. Mbak Ruka, apa yang paling Anda bayangkan dari sisi negatif saat undang-undang ini nanti betul-betul diberlakukan dan sudah memang disahkan? Yang pertama kemudahan PHK.
Oke, silakan Pak Buruh ini Mulyanto, nanti saya akan mudah. geser ke Pak Baruka. Silakan Pak Mulyanto. Pertama kemudahan mungkin- PHK. Kemudahan PHK. Lalu ketika dia PHK, dia akan mendapat pesangon. Oke, Pesangon yang semula itu kan 32 kali gaji. ya. Sekarang 25 kali gaji dibayar oleh pengusaha. 9 kali gaji dibayar oleh JKP. Ya. JKP adalah jaminan kelangsungan pekerja, sebuah skema asuransi yang baru. Yang ini dibiayai dari APBN atau dioptimalisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pemberi kerja yang tadinya membayar 32 kali gaji, sekarang hanya membayar 25 kali gaji. 16 tambah 9 kan? Sudah jadi 16. 19 tambah 6, mohon maaf. terakhir masih 25. 19 tambah 6, jadi 25 betul. Tapi 19 oleh perusahaan, 6 oleh tadi Anda katakan yang BPJS Tenaga Kerjaan tadi. Nah itu yang kalau memang itu yang terakhir makin parah lagi. Saya malah menangkapnya masih 25 plus 9. Tidak, 19 plus 6, Pak Mulyanto. Nah, sebelumnya kan 35 kali. Sebelumnya 32 kali. Ya, 32 kali. Seluruhnya dibayar oleh pemberi kerja. Jadi Itu berkurang 7 kenyataannya. di sini. Pendapatannya berkurang 7 kali ketika PHK. Yang Kita kedua, bicara PHK ya. JKP-nya itu. JKP-nya itu kan belum tentu dia bisa terima. Apakah mereka yang kena pesangon itu termasuk bagian dari jaminan asuransi itu? Kan ini ada proses aktif untuk menjadi anggota JKP. Tapi bagaimana kemudian ketika kita bicara soal ini kan sekali lagi Anda katakan, saya mendengarkan dulu, ini kan dari sisi buruh, bagaimana dari sisi perusahaan? Kan tentu ini harus ketemu, nanti kita akan bicarakan itu. Saya ke Mbak Ruka dulu. Mbak Ruka, apa yang Anda bayangkan paling negatif ketika kemudian undang-undang ini nanti berjalan? Ya, saya pikir kita ini cenderung diajak untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sifatnya superficial, sifatnya sangat permukaan. Jadi judulnya saja pun disebut sebagai Cipta Kerja. Padahal sesungguhnya ini adalah tentang kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia atas sumber-sumber agraria yang kita punya. Nah ini yang kemudian gitu berada di seluruh ruang Indonesia, wilayah Indonesia disebutkan, dipotong-potong disebut menjadi klaster. Ya, perdebatan tentang buruh saja itu tidak sampai hari ini tidak pernah tuntas. Buruh-buruh gitu hanya dihandpick, kelompok-kelompok buruh dipilih dengan sengaja oleh DPR dan pemerintah untuk dianggap sebagai mewakili seluruh buruh. Padahal saya tahu betul banyak saudara-saudara saya gitu, kelompok buruh, serikat buruh, organisasi buruh yang lain yang sebenarnya menolak undang-undang ini. Nah, saya ingin kembali membawa ke urusan pekerjaan masyarakat adat. Kami tidak perlu ada karena kami itu sudah mempunyai yang disebut dengan pekerjaan tradisional. Ya. Yang kalau dihitung-hitung dan Aman sudah pernah melakukan valuasi ekonomi di 6 wilayah adat, itu menunjukkan bahwa pemasukan kami terhadap pendapatan pemerintah lebih besar dari pendapatan dari perusahaan yang ada di situ. Ya? Artinya? Kalau dilihat pemasukan dari perusahaan gitu terhadap pembangunan real Indonesia, itu pemerintah harus terbuka. Sebenarnya siapa yang mereka untungkan? Mereka itu kan hanya mencuri dari kekayaan rakyat Indonesia. Gitu, termasuk yang sekarang ini, jika ini dari pengalaman... Mereka ini siapa? Maksudnya investor, korporasi, asing. Korporasi investor gitu ya. Jadi memang tidak pernah diberikan kesempatan buat kita semua melihat sesungguhnya kekuatan ekonomi Indonesia itu apa. Gitu. Kita lihat negara-negara yang ya kita saat ini yang memang gitu cenderung kepada neoliberal dan kapitalisme, kita pasti akan runtuh. Dan kemudian dengan pengesahan undang-undang ini akan memperparah itu semua. Saya yakin ini akan memperparah. Kita harus belajar dari pandemi yang terjadi saat ini, ya. Bahkan mereka sudah diberikan berbagai kemudahan pun tidak mampu kok mengangkat ekonomi Indonesia. Apa yang bisa Anda katakan? Kita harus belajar dari pandemi saat ini. Yang
Sorry, maaf, ada masalah dengan headset saya. Silakan. Dari pandemi yang terjadi saat ini adalah itu membuktikan gitu bahwa ketahanan kita itu ditentukan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Terbukti gitu ya bahwa ternyata janji-janji perusahaan selama ini kepada kami masyarakat adat itu janji kosong belaka. Masyarakat adat yang sudah menjadi buruh, masyarakat adat yang tanahnya sudah dirampas oleh perusahaan, itu semua saat ini terancam kelaparan. Bahkan ada yang terancam punah. Kan kalau soal Nah, pandemi tidak hanya di Indonesia, Mbak Ruka, semua di dunia juga mengalami hal yang sama, bahwa semuanya kemudian perusahaan kolaps dan lain sebagainya, ekonomi runtuh. Ya persis, justru harus belajar dari sekarang gitu loh. Justru belajar dari sekarang bahwa Tidak hanya soal negara-negara kapitalis, bahkan negara komunis pun juga seperti itu. Ya persis, tapi justru itulah kita harus belajar. Tatanan ekonomi dunia ini harus berubah gitu. Harus berubah. Kita harus meletakkan, mengembalikan yang disebut dengan pembangunan Indonesia itu memang ke tangan rakyat Indonesia. Nah, omnibus yang kami sebut sebagai omnibus cilaka ini, kan hanya dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Ya, jadi tidak punya, dia boleh disebut legal, sah secara hukum, tapi tidak punya legitimasi dari partisipasi rakyat Indonesia. Meskipun ada juga, saya baca juga juga kemudian ada buruh yang diajak kemudian berbicara, ada kemudian stakeholder pemangku kepentingan yang lain. Itu yang saya bilang tadi, Mas, sebagai bagian dari politik atas nama dan adu domba. Oke, nanti kita akan apa yang kemudian bisa disampaikan dari Mbak Ruka nanti akan dijawab oleh Mbak Bung Tobas. Tapi saya ingin bertanya sebelum saya ingin menutup di sesi ini, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Apakah hanya dengan, saya garis bawahi, apakah hanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka Indonesia akan bisa kedatangan investor? Kalau tidak ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan kolaps, akan tersaingi. Kita bicara Thailand, kita bicara Vietnam, kita bicara Malaysia. Apakah kemudian ini adalah obat cespleng untuk kemudian mengatasi ekonomi ketika nanti sudah mulai bouncing, sudah mulai naik? Kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.